Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat planters. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi manajemen bisnis. Sekilas tentang perkebunan. Usaha perkebunan merupakan usaha yang meliputi kebun dan pabrik, serta bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Usaha perkebunan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air sebagai penyerap karbon, sebagai penyedia oksigen, dan sebagai penyangga kawasan lindung. Yang ketiga, fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Komoditas perkebunan di Indonesia meliputi sawit, karet, kakao, kopi, tebu, teh, tembakau, dan lain sebagainya. SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen merupakan suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, catatan, serta pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Aspek perencanaan perusahaan ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. What atau apa? Untuk merumuskan apa yang menjadi tujuan atau target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, who? Siapa? Untuk merumuskan personel yang bertanggung jawab atas pencapaian target atau sasaran perusahaan. Yang ketiga, when, kapan. Untuk merumuskan jangka waktu atau kapan kegiatan harus dilaksanakan. Yang keempat, how, bagaimana. Untuk merumuskan strategi atau cara atau prosedur bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, why, mengapa. Untuk merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu harus dilaksanakan. Adapun tujuan dari perencanaan antara lain untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia, serta menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Beberapa manfaat dari perencanaan antara lain, yang pertama, dapat membantu manajer untuk berorientasi pada masa depan agar mampu melihat masalah dan peluang di masa mendatang. Kedua, dapat meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan serta mendukung manajer dalam konsistensi keputusan. Dan yang ketiga, dapat mengingatkan pada tujuan organisasi atau perusahaan yang harus dicapai. Terdapat beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan. Yang pertama, kebijaksanaan pimpinan. Yang kedua, hasil pengawasan. Yang ketiga, kebutuhan masa depan. Yang keempat, penemuan baru. Dan yang kelima, inisiatif dari dalam maupun dari luar perusahaan atau organisasi. Ada beberapa syarat dalam perencanaan. Yang pertama, alternatif. Artinya perencanaan berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman. Yang kedua, realistis. Artinya, perencanaan dapat direalisasikan dengan berbagai keterbatasan. Yang ketiga, ekonomis. Artinya, perencanaan menghindarkan faktor pemborosan. Yang keempat, fleksibel. Artinya, perencanaan dapat dievaluasi sesuai perkembangan perusahaan. Dan yang kelima, partisipatif. Artinya, perencanaan melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh masukan. Prinsip dasar dalam perencanaan meliputi faktor strategis, jangka waktu yang panjang, unsur yang strategis, posisi perusahaan, serta keputusan-keputusan penting. Decision making merupakan suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat 3 perspektif decision making. Yang pertama, rational decision making, pengambilan keputusan yang bersifat logis dan rasional. Yang kedua, bounded rationality, pengambilan keputusan karena adanya keterbatasan.
Yang ketiga, intuitive decision making, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Beberapa langkah dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, mengidentifikasi, menetapkan prioritas, dan merumuskan pernyataan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan akar penyebab masalah. Yang ketiga, mengembangkan alternatif solusi dan memilih solusi terbaik. Dan yang keempat, merencanakan tindak lanjut dari solusi terpilih. Demikian pembahasan terkait materi manajemen bisnis. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tingkat pemikiran yang sama dengan masalah tersebut. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semangat berkontribusi untuk perkebunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.